Coba saya screen dulu ya. Sebentar. Udah kelihatan atau belum, teman-teman? Share screen aku. Boleh dicek dong di kolom chatnya. Kalau udah jelas, bentar. Oh, udah jelas ya. Oke, oke. Wait. Oke, selamat sore ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah join apa namanya di sesi siang kan sore hari ini, dan thank you banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu nih. Mungkin buat teman-teman yang lain apa namanya nggak sempet join ini ya, tapi kalian hebat banget, kalian udah menyempatkan waktu, apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Mungkin buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kalian hebat banget gitu. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Ade Suryadana. Di sini aku seorang UI UX designer. Kurang lebih aku udah berlalu lalang di dunia UI UX selama hampir 2 tahun gitu. Jadi di dalam 2 tahun itu, dari awal aku belajar, menemukan passion aku di bidang UI UX, sampai masuk ikut ke beberapa intern gitu, ke beberapa magang gitu. Nah, nanti aku akan jelaskan untuk lebih lanjutnya. Nah, pada sore hari ini aku akan membahas tentang getting started with UX research, best practice, and common pitfalls. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen ngepoin website aku di adesuryadana.super.site, itu masih belum sepenuhnya jadi ya teman-teman. Itu buat case study-nya juga aku masih perbaiki juga, itu masih udah usang juga buat aku daftar dulu gitu. Jadi nanti kalian bisa kepoin aja gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk work experience, untuk pertama banget aku kenal UI UX itu di Skillful, itu sebagai UX designer intern. Itu selama 5 bulan. Di situ aku belajar bareng juga, belajar bareng teman-teman, terus gimana caranya bikin project dan lain sebagainya. Terus aku juga join di PT Git Solution itu selama 3 bulan, itu juga sebagai UI UX designer intern. Terus selanjutnya di PT Sri Asih Indonesia Tbk, itu kurang lebih, ini yang paling lama ya teman-teman, ini aku menjalaninya kurang lebih selama 6 bulan. Dan di situ selama 6 bulan itu, untuk pertama kali aku bisa merasakan internship atau magang dilakukan secara WFO gitu, atau work from office gitu. Nah, sistemnya waktu itu kan waktu pandemi gitu ya. Jadi pada bulan Februari sampai bulan Mei itu aku itu kerjanya WFH gitu kan. Karena masih ketat banget pada bulan Februari 2022 itu. Terus bulan Mei aku udah agak diringankan nih dari kantor dan berangkat ke Jakarta dan Bogor untuk mengikuti intern di sana WFO selama 2 bulan itu sisanya kan. Eh, Mei Juni dan Juli gitu. Terus kemarin belum lama-lama ini juga aku juga ikut intern juga UI UX designer di Fitlook. Itu mulai pada bulan Februari kemarin gitu teman-teman. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjutnya gimana proses-prosesnya. So, buat agenda pada sore hari ini, aku akan membawakan beberapa agenda yang penting banget nih. Untuk yang pertama itu, sebelum masuk ke risetnya, aku akan jelasin dulu what is UX. Terus yang kedua, purpose of doing UX research. Terus yang ketiga, step to do UX research. Jadi kira-kira cara ngelakuin UX research dari awal tuh gimana sih? Mungkin kalian bagi yang awam nanti aku akan jelaskan biar nantinya kalian seenggaknya ada gambaran gitu kalau misal pengen ngelakuin research di bidang produk, khususnya produk digital. Terus selanjutnya ada metodologi of UX research. Sini nanti aku menjelaskan juga metode-metode apa aja sih yang biasa dipakai seorang UX researcher gitu. Terus yang selanjutnya, how to be a standout UX researcher. Yang selanjutnya, common UX researcher mistakes. Jadi kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan seorang UX researcher. Jadi penelitian atau research-nya itu kurang maksimal. Nanti aku akan jelaskan juga. Dan yang terakhir itu tentang industri demands. Nah, masuk ke yang pertama, topik pertama, what is UX? Nah, mungkin buat teman-teman nggak awam ya sama singkatan UX gitu kan. Jadi UX itu user experience. Nah, berdasarkan
nilsonnormangroup.com itu user experience mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan layanan dan produk dari sebuah perusahaan. Contohnya, misalkan kita ambil case Shopee gitu kan. Shopee kan dia kan e-commerce gitu kan, aplikasi. Nah, ketika kalian melakukan pemesanan sebuah baju, katakanlah baju, dan kalian mengikuti langkah-langkah dari awal, dari milih bajunya, milih ukurannya, milih metode pembayarannya, check out, milih jasa pengiriman, dan tiba sampai di rumah, itu adalah salah satu bagian dari user experience, gitu teman-teman. Nah, user experience ini nggak berarti hanya user experience yang baik. Jadi ada juga user experience yang buruk. Misalkan, contohnya apa? Contohnya ketika kalian misalkan pengen check out Shopee, udah sampai ke bagian checkout gitu kan. Kan ada milih alamat dan lain-lain. Nah, ketika kalian pengen memilih metode pembayarannya tuh nggak tahu tuh kalian di mana letaknya gitu kan. Kalian susah menemukan apa namanya bagian untuk memilih metode pembayaran. Nah, itu salah satu contoh UX yang buruk gitu. Nah, fungsinya research itu meminimalisir agar si orang ini atau si user ini nggak kebingungan buat apa namanya mencari di mana sih letak metode pembayaran tersebut. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, why UX research is important. Gitu. Kenapa sih UX research itu penting? Mungkin kalian udah familiar ya dengan gambar ini gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar juga nanti aku akan jelaskan gitu. Nah, di sini case-nya adalah ada sebuah produk fisik gelas gitu kan. Mungkin dari si pembuat gelas ini pengen membuat gelas yang lucu-lucu di mana dia ingin membuat berbentuk karakter semirip mungkin gitu. Nah, di sini kan adalah gambar atau karakter kelinci gitu. Yang mana di situ ada telinganya, ada matanya, ada hidungnya, bahkan ada mulutnya gitu. Jadi si pembuat gelas ini pengen membuat semirip mungkin gitu. Harapannya ya biar bagus gitu, biar oh ini kayak kelinci loh, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Ternyata ketika si user pakai gelas tersebut ada suatu problem, ada suatu masalah di mana telinga ini dari si gelas ini dia colok ke mata gitu kan. Itu kan buat si user kan kayak waduh, udah beli-beli bagus-bagus, tapi nggak sesuai ekspektasi gitu. Ekspektasinya kan ya lucu-lucu gitu kan. Mungkin buat telinganya nggak ditaruh di bagian mata juga gitu kan. Jadi bagi si user itu nantinya berakibat akan malas pakai gitu, akan nggak pakai gelas ini karena colok ke mata, dan berakibat juga nantinya produk yang dibuat si pembuat ini nggak akan laku gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa UX research itu penting, kita cari tahu nih kendala si user apa agar nanti produk yang kita luncurkan itu sesuai dengan ekspektasi si user, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si user. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada quotes yang bagus banget dari Kevin Liang. Kevin Liang itu adalah founder Zero to UX. Nah, dia tuh bilang kayak gini, desain tanpa aset hanyalah karya seni yang cantik. Kayak tadi contohnya kan, kayak gelas gitu. Gelas kan mungkin si pembuatnya cuma mengedepankan desainnya aja, dia berbentuk karakter. Tapi dia kurang riset yang mana ketika user pakai telinganya itu dari si gelas karakter kelinci tersebut, dia colok ke mata gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi ujung-ujungnya hanya karya seni yang cantik gitu, yang dipajang aja di rumah tuh gelas gambar karakter kelinci gitu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, purpose of doing UX research. Nah, tujuan kita ngelakuin UX research itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini yang pertama itu meningkatkan kepuasan user. UX research membantu desainer untuk memahami perilaku, kebutuhan, motivasi, dan frustasi user terhadap sebuah produk, sehingga dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan user dan meningkatkan kepuasan user. Kayak tadi ya, kayak misal kita ambil case-nya si Shopee. Kalau si tim Shopee-nya ini nggak apa namanya nggak ngelakuin research, dia berdasarkan asumsi, oh metode pembayarannya udah bagus nih. Nah ternyata ketika udah launch produknya, dia ternyata terdapat beberapa kendala seperti yang dijelaskan tadi, kesulitan untuk menemukan metode pembayaran gitu kan. Nah ketika nanti si Shopee udah
nge-fix itu, udah memperbaiki itu bakal akan meningkatkan kepuasan si user gitu kan. Karena oh ternyata gampang nih pakai Shopee, metode pembayarannya gampang ditemukan, dan nanti barang yang dipesan oleh si user ini dia kan bisa sampai ke rumah karena bisa menemukan metode pembayaran buat memproses si produk yang dia pilih gitu teman-teman. Nah, selanjutnya meminimalkan risiko produk gagal. UX research memungkinkan desainer untuk mendeteksi secara dini apakah produk akan diterima oleh pasar, sehingga dapat meminimalkan risiko produk gagal atau tidak laku. Contohnya kayak tadi ya, yang gelas si kelinci itu. Kalau misal si pembuatnya ini nggak riset dulu, tetap kekeh dengan ada ornamen telinga di gelasnya yang mana mencolok mata, itu akan user akan meninggalkan si gelas itu. Karena apa? Karena terdapat kendala, yaitu waktu minum itu nyolok ke mata gitu kan. Jadi ketika kita melakukan research itu, kita juga ikut andil agar produk yang kita launch nanti, yang kita rilis nanti tidak gagal gitu teman-teman. Yang selanjutnya itu meningkatkan keuntungan. Nah, ini kita bicara dari sisi bisnisnya ya teman-teman. Jadi desainer dapat membuat produk sesuai kebutuhan pengguna sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Produk yang baik akan menarik lebih banyak pelanggan agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan gitu. Kalau tadi katakan kalau kita ubah aja ornamen telinganya kelinci itu gelas kan, itu pasti bakal untung gitu dari si pembuatnya gitu kan, karena nggak ada kendala dari sisi si usernya gitu teman-teman. Lanjut, kita bahas ke biaya pengembangan. Nah, UX research ini juga dapat menghemat biaya pengembangan. Jadi, dengan mengetahui perilaku, kebutuhan, motivasi, dan frustasi user, desainer dapat membuat produk yang lebih tepat sasaran, sehingga tidak perlu melakukan revisi berulang kali yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Nah, ketika kita ngelakuin research itu kan kita butuh yang namanya partisipan gitu kan. Partisipan itu kita susah loh merekrutnya, kita susah loh ngajak partisipan buat ikut serta dalam penelitian kita. Contohnya aja, kita ambil case ketika kita ngelakuin sebuah skripsi aja gitu kan. Kita kan butuh seorang partisipan buat mengisi form kita gitu kan. Nah, itu kan biasanya kan susah kan orang-orang yang nyebar kayak gitu, belum lagi kalau pertanyaannya panjang dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika kita melakukan itu research, itu bisa menghemat biaya pengembangan, yang mana kita nggak melakukan terjun ke lapangan tanya-tanya ke user berulang kali, yang mana bisa itu kita mengeluarkan cash atau uang gitu teman-teman. Jadi riset di sini kita juga susah nih menemukan partisipan. Biasanya partisipan yang nggak dikasih uang atau nggak dikasih hadiah gift itu bakalan nggak mau gitu. Jadi pinter-pinternya desainer juga ini untuk memilih partisipan gitu teman-teman. Nah, jadi asumsi bukan dasar yang baik untuk menciptakan produk yang hebat. Produk yang hebat mengedepankan implementasi wawasan dan data penelitian. Jadi tadi katakanlah si desainer ini tidak ngelakuin research gitu kan, tidak ngelakuin riset. Jadi berdasarkan asumsi kalau ternyata di tombol home-nya kita nggak perlu masukin beberapa halaman yang lebih detail loh, gitu. Nah, dia berdasarkan asumsinya aja gitu kan. Nah, waktu produknya rilis, wah banyak user-user pengguna-pengguna yang komplain nih, wah ini kok detailnya nggak jelas nih, gimana nih gitu kan. Nah, itu juga akan menghambat suatu produk itu akan diterima oleh pasar. Jadi sekali lagi, produk yang hebat mengedepankan implementasi wawasan dan data penelitian. Nah, nantinya ketika data penelitian kita yang didapat oleh beberapa partisipan yang sudah kita testing itu real gitu ya, itu sesuai dengan kebutuhan user, maka juga tuh berdampak baik bagi produk yang akan kita kembangkan gitu teman-teman. Nah, lanjut kita bicara ke topik yang selanjutnya, yaitu steps to do UX research. Kira-kira gimana sih kita cara ngelakuin UX research? Nah, di sini aku akan jelaskan. Yang pertama itu understand the context. Jadi memahami konteks dengan diskusi dengan stakeholder. Nah, stakeholder seorang UX research itu siapa aja sih? Stakeholdernya itu ada yang namanya product manager, ada yang namanya designer dan UX writer, ada yang namanya juga data analis gitu. Nah, kita diskusi di situ bareng. Kita pengen nentuin tujuan apa, kita pengen research tentang apa. Nah, di sini research-nya itu
nggak harus yang menyeluruh dengan aplikasi tersebut. Misalkan kita ambil Shopee, kita nggak harus riset ke seluruh bagian Shopee. Kita bisa fokus hanya ke misalkan ke metode pembayarannya aja. Kira-kira misalkan kita udah tetapkan tuh metode pembayaran, kita bakalan fokus riset ke bagian metode pembayaran. Nah, itu kita akan lebih enak. Karena apa? Karena lebih detail gitu. Karena kita akan mencari tahu behavior si user di dalam metode pembayaran itu apa aja sih. Apakah metode pembayarannya itu udah cukup aja 5, apakah harus ditambah, apakah user kesulitan menemukan metode pembayaran karena buttonnya terlalu kecil gitu kan. Apakah apa namanya layoutnya nggak sesuai gitu. Nah, itu bisa kita cari tahu di satu permasalahan flow dari metode pembayaran gitu. Nah, ketika kita udah understand the context, ketika kita udah diskusi dengan beberapa stakeholder kita, baru tuh kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu create the research plan, yaitu mempersiapkan perencanaan research dan membuat research plan. Di situ kalau kita udah di ACC nih sama stakeholder kita, baru tuh kita memikirkan kayak kita bakalan melakukan research kapan nih, misalkan untuk kita apa namanya bikin research plan-nya aja itu membutuhkan waktu 2 hari. Kita mencari partisipannya kita membutuhkan 1 hari. Terus kita apa namanya present ke stakeholder ketika kita udah dapat insight itu berapa hari. Nah, itu penting banget di bagian research plan itu. Kita buat research plan. Perencanaan juga kita pengen apa namanya membuat research bagian mana, apakah kita hanya komit cuma sama metode pembayaran, apakah kita nggak apa namanya cari tahu flow yang lain gitu. Nah, itu bisa kita apa namanya rundingkan di dalam research plan tersebut. Nah, baru tuh yang ketiga field work. Jadi mencari responden dan melakukan pengambilan data kualitatif atau kuantitatif. Nah, ketika kita udah buat research plan, kita udah buat daftar pertanyaan-pertanyaannya juga kan di situ kan. Terus baru tuh di dalam research plan juga kita kan udah tentukan metodologinya. Ketika kita udah menentukan metodologinya di field work ini, contohnya kualitatif, kita bakalan ngelakuin yang namanya in-depth interview atau misalkan forum group discussion gitu untuk kita cari tahu kendala si user, keinginan ataupun kebutuhan dari si user gitu. Nanti aku akan jelaskan juga jenis-jenis metodologi dalam UX research. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, analisis dan reporting. Jadi analisis dan menyusun report diberikan ke stakeholder. Nah, tadi kan udah nih terjun ke lapangan gitu kan. Kita field work, kita mencari apa namanya insight-insight dari user. Ketika kita udah dapat insight-nya, apa aja nih pain point si user, baru tuh kita analisis kira-kira apa aja sih yang didapat. Nah, setelah kita didapat, kita analisis, baru kita apa namanya berikan insight-insight itu ke stakeholder gitu, ke stakeholder kita agar stakeholder tahu juga nih, karena kan secara langsung kan yang membuat produk itu kan nggak cuma UX research kan, ada designer, ada writer, ada data analis, ada product manager gitu. Nah, kita present ke mereka gitu. Habis itu kita yang terakhir sharing the report. Kita menyampaikan hasil research pada stakeholder terkait. Nah, ketika kita udah analisis, kita berikan pada stakeholder, baru tuh kita present, oh, waktu aku research bagian ini, aku dapat masalah A, B, C, D, E loh. Nanti kira-kira dari situ kita brainstorming dengan stakeholder, baru tuh kita dapat yang namanya sebuah apa namanya ide baru. Nanti baru disampaikan kepada desainer untuk diproses lebih lanjut, teman-teman. Saya itu udah paham ya. Jadi, ya nih, tadi kan aku udah jelasin juga kan, who are the stakeholder of UX research. Yang pertama ada yang namanya product manager. Nah, product manager ini biasanya fungsinya untuk ngasih tugas nih ke desainer. Kira-kira product manajernya misalkan bilang, oh, kita bisa nggak sih kita nambah si fitur ini di dalam metode pembayaran gitu. Itu biasanya product manager. Nah, sebagai desainer, kita biasanya juga nggak cuma iya-iyain aja, kita bisa bantah loh. Oh, karena, oh fitur ini belum terlalu penting nih, bisa nggak sih kita cari fitur yang lebih penting dulu, yang didahulukan dulu, biar eh, ya kita bikin tuh nggak sia-sia gitu. Itu bisa banget gitu. Nah, terus ada product designer dan writer. Nah, di sini yang
apa namanya udah masuk nih ke bikin wireframe, user flow, apa namanya ide-ide itu udah masuk ke product designer dan writer sampai ke mockup prototype gitu kan. Nah, ada satu lagi yang namanya data analis. Dan data analis itu fungsinya apa? Data analis itu fungsinya adalah sebagai apa namanya kayak ngasih insight-insight baru lah. Biasanya kan data analis kan kayak menganalisis data-data yang sudah didapatkan dari si user gitu. Nanti dianalisis oleh seorang data analis, nanti bisa seorang data analis ini ngebantu si desainer ini. Oh, misalkan, oh ternyata ditemukan bahwasannya si user ini lebih sering mengeklik bagian home gitu. Nah, itu bisa banget agar mempertimbangkan biar desainer, oh kita bakal ngerjain fitur yang mana dulu nih, gitu teman-teman. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini adalah satu film yang menurutku bagus juga ya. Surat Cinta untuk Starla. Untuk Surat Cinta untuk Starla di series, kalian bisa nonton film ini tentang apa. Film ini nanti juga bercerita tentang dunia startup juga gitu kan. Beserta permasalahan di dalamnya gitu. Ini relate banget buat teman-teman yang misalkan pengen masuk di dunia startup gitu kan. Itu ya kalian bisa tonton deh film ini gitu. Surat Cinta untuk Starla di series gitu. Kalian bisa masukkan ke wishlist dulu aja nih. Nah, bentar. Nah, ini aja. Lanjut, where to conduct UX research. Di mana aja sih kita bisa ngelakuin UX research? Di sini aku bagi menjadi 4. Di sini kita sebenarnya bisa ngelakuin riset di mana aja berdasarkan kebutuhan kita gitu kan. Yang pertama itu office gitu. Research is conducted at our office and we invite our respondent to come to us. Jadi kita itu bisa ngelakuin research di kantor kita dan kita mengundang si responden atau partisipan ke dalam kantor kita gitu. Nah, ini bagus banget ketika kita akan ngelakuin riset dengan tool-tool atau dengan peralatan-peralatan yang sudah disiapkan kantor gitu kan. Biasanya kan kita kan ngelakuin yang namanya in-depth interview gitu kan. In-depth interview itu butuh yang namanya laptop, catatan, terus ada kamera juga, ada mic juga gitu kan, dan lain sebagainya. Itu cocok banget kalau kalian pengen ngelakuin riset di kantor gitu. Terus yang kedua ada users place. Itu research is conducted at respondent place. Itu bisa di home, bisa di office, bisa di warung dan lain sebagainya. Ini biasanya itu ketika misalkan nih kalian pengen terjun langsung ingin mencari tahu behavior si ibu-ibu warung gitu misalkan kan. Misalkan si ibu-ibu warung pengen mencari tahu, oh pada jam segini ibu-ibu warung biasanya ngapain aja ya gitu kan, dan lain sebagainya. Itu bisa banget kalian ngelakuin di warung, nggak harus di kantor gitu. Terus yang selanjutnya ada public place. Ini bisa di mall, bisa di pasar tradisional dan lain sebagainya. Ini biasa disebut guerrilla. Biasanya kan kalian mungkin tahu ya, ada mbak-mbak apa namanya, Genius atau mbak-mbak Kredivo gitu kan, biasanya nyamperin di mall gitu. Itu biasanya secara nggak langsung mereka juga lagi ngelakuin riset gitu ke kita gitu. Apakah si user yang dituju itu udah daftar si Genius? Apakah belum? Kalau belum, mau nggak ditawarin, ditanya-tanya lebih lanjut gitu kan. Itu sebenarnya itu adalah bagian dari riset di publik gitu teman-teman. Jadi sekali lagi itu kita bisa ngelakuin riset di mana aja gitu. Terus yang selanjutnya itu remote. Nah, ketika waktu pandemi kemarin itu kan kita nggak bisa ngelakuin riset secara tatap muka gitu kan, secara face to face gitu kan, karena keterbatasan apa namanya nggak boleh kontak fisik gitu. Maka dari itu kita bisa lakuin apa namanya conduct juga riset ini secara online atau remote. Bisa nih pakai Zoom, pakai Google Meet ataupun tools yang lain gitu teman-teman. Itu bisa banget. Nah, lanjut, aku akan bahas tentang metodologi of UX research. Di sini metode-metode apa sih yang bisa digunakan oleh seorang UX researcher gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya kualitatif UX research. Kualitatif UX research itu apa aja sih? Nah, kalian bisa catat ya, bisa simak apa aja. Nah, yang pertama itu ada yang namanya in-depth interview. In-depth interview itu wawancara one-on-one, pendekatan yang baik untuk menggali topik sensitif. Itu kan biasanya kan kalau partisipan-partisipan gitu kan malu kan kalau langsung jebret ada satu orang UX researcher, dan UX researcher itu mengundang langsung
3 orang partisipan secara bersamaan gitu. Itu kan biasanya kan ada 1 orang partisipan yang misalkan malu-malu ingin mengutarakan pendapatnya gitu kan. Nah, maka dari itu penting banget kalau pakai in-depth interview agar kita bisa menggali topik-topik dari si apa namanya partisipan ini agar lebih mendalam gitu, agar user nggak malu, agar user berbicara apa adanya gitu teman-teman. Terus ada yang namanya forum group discussion. Nah, ini lebih ke diskusi kelompok, memungkinkan anggota kelompok berinteraksi guna menghasilkan sebuah ide gitu. Jadi forum group discussion ini cocok banget ketika kita seorang researcher, kita mengundang langsung 3 orang. 3 orang itu misalkan dengan ciri-ciri yang sama, dia sering berbelanja online, sering berbelanja di Shopee, terus berbelanja setiap 3 bulan sekali. Nah, nanti di situ kita kumpulkan kira-kira insight apa aja yang bisa didapat gitu. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Terus ada lagi yang namanya usability testing. Di sini lebih ke menguji desain dengan skenario, terus fokus pada penyelesaian task. Jadi tadi nih, ketika tadi kita udah dapat nih, pakai contoh aja ya, pakai contoh Shopee gitu. Ketika kita udah dapat Shopee, kita akan research ke dalam bagian metode pembayaran, kita akan uji nih habis itu. Ketika kita udah dapat insight, kita udah desain, kita udah buat prototype, baru kita uji apakah desain baru ini diterima oleh si user dengan cara suruh user coba dong kamu check out apa namanya check out baju gitu, check out celana, apakah kamu bisa menyelesaikannya sampai ke apa namanya bagian metode pembayaran. Nah, itu salah satu yang namanya usability testing. Terus ada lagi yang namanya etnografi. Etnografi itu untuk memahami apa yang terjadi kepada pengguna dalam setting asli lingkungannya. Nah, etnografi itu kayak tadi lebih ke langsung kita research ke warung-warungnya atau ke counter HP, misalkan kita akan research ke counter HP gitu kan, akan mengetahui behavior si mbak-mbak counter HP gimana. Itu bisa banget kita pakai yang namanya etnografi, langsung terjun ke tokonya gitu teman-teman. Nah, ini contoh ya. Tadi yang in-depth interview, kita ngomong one on one sama si usernya, terus ini forum group discussion, apa namanya, kita berdiskusi bareng nih, misalkan ini yang satu ada user researcher, ini yang 4 itu adalah si usernya, kita diskusi nih, kita dapat insight apa nih dari apa namanya, dari research yang diujikan gitu. Terus ada yang namanya etnografi. Nah, ini etnografi, ini contoh dari warung pintar ya, ini contohnya aja ya, ini seorang researcher, dia langsung tanya-tanya kepada seorang ibu-ibu warung penjual rokok gitu misalkan. Oh, hari ini terjual berapa? Ada kendala apa? Terus ketika kita buatkan sebuah digital produk, misalkan aplikasi kita masukkan ke Shopee jualan rokok gitu misalkan ya, ini misalkan ya, apakah membantu perekonomian si ibu ini gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman singkatnya gitu. Nah, contoh lagi ini ketika melakukan usability testing gitu. Ini ketika aku melakukan usability testing secara remote karena waktu itu apa namanya lagi pandemi gitu. Ini aku pakai platform yang namanya Google Meet. Terus yang sebelah kiri ini aku kasih gambaran ini kalau misalkan si UX researcher melakukan research secara usability testing secara tatap muka dengan si user langsung gitu. Nah, kita masuk ke dalam metodologi UX research yang kuantitatif. Nah, kuantitatif ini aku bagi menjadi 2, yaitu survei. Survei ini jika ingin memvalidasi ke seluruh pengguna, terus bertujuan untuk memvalidasi hasil awal yang mungkin dihasilkan dari data internal atau sesi in-depth interview. Nah, ketika kita udah melakukan in-depth interview gitu kan, terus ditemukan beberapa insight, misalkan, oh si user kesulitan saat mengeklik metode pembayaran. Nah, di situ fungsi survei kita memvalidasi nih dengan pertanyaan-pertanyaan apakah benar dari bagian metode pembayaran ini apakah susah gitu. Wah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dia lebih ke memvalidasi. Terus ada yang namanya A/B testing, itu membandingkan 2 elemen halaman atau elemen yang berbeda. Nah, kita ambil contoh 2 halaman home dari Shopee sebelum didesain ulang dan yang lama. Nah, kita tes tuh kira-kira si user lebih pilih yang mana nih, lebih gampang pakai yang mana. Itu salah satu bagian dari A/B testing gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya ada metodologi yang lain selain selain apa? Kualitatif dan kuantitatif. Ada yang namanya desk research.
Ada 4 macam di sini. Ada competitive analysis, itu pengukuran kekuatan dan kelemahan suatu produk, baik buatan perusahaan sendiri maupun kompetitor. Misalkan tim Shopee, tim risetnya Shopee ingin mencari tahu apa yang diunggulkan oleh Tokopedia. Nah, Tokopedia itu kan kompetitornya si Shopee gitu kan, sama-sama e-commerce gitu kan. Oh, ternyata si Shopee, si Tokopedia ini desainnya lebih cantik nih, terus flow-nya penggunaannya lebih gampang nih. Nah, nanti terus ditemukan juga ada gamification nih, ada permainan-permainan di Tokopedia. Nah, itu bisa sebagai pertimbangan si desainer nanti membuat itu. Itu namanya competitive analysis. Terus ada previous internal research. Ini hasil data research internal perusahaan yang sebelumnya. Nah, ini pentingnya seorang data analis tadi, stakeholder itu untuk meneliti hasil-hasil riset sebelumnya dari perusahaan gitu. Kira-kira apa yang didapat nanti bisa ditujukan kepada si UX research dan akan ditujukan juga oleh desainer gitu, teman-teman. Terus ada yang namanya online research. Ini ringkasan menyeluruh dari informasi yang ditemukan di internet. Ketika kita misalkan pengen cari referensi desain, itu kan bisa lewat Dribble gitu kan. Itu namanya online research, teman-teman. Terus yang terakhir ada yang namanya case study research. Ini ringkasan menyeluruh dari case study yang memiliki topik serupa dengan yang ingin diteliti. Contohnya, kita akan meneliti tentang film ya, kita ambil contoh film aja. Kita akan memberikan riset tentang pemesanan film gitu, pemesanan film secara online. Nah, kita bisa melakukan case study research ini di Tix ID yang ada di Behance dari teman-teman yang lain atau dari Gotix gitu. Nah, itu bisa banget ya teman-teman. Itu salah satu yang namanya case study research. Nah, lanjut kita masuk ke how to be a standout UX researcher. Nah, sini ada beberapa. Yang pertama itu ada empati. Nah, empati ini penting banget yang dimiliki oleh seorang investor, malah wajib gitu kan. Kita cari tahu si user, kita memposisikan diri kita sebagai si user gitu. Kira-kira ketika kita research produk kita sendiri, oh ternyata produk yang kita pakai itu susah. Nah, baru kita tuh ngelakuin research, in-depth interview, kita validasi juga pakai survei. Nah, itu salah satu pentingnya skill empati. Terus ada communication. Communication ini penting saat kita juga terjun langsung tanya-tanya ke usernya secara in-depth interview atau forum group discussion atau kualitatif research yang lain gitu. Penting juga saat kita diskusi bareng stakeholder. Jadi kita juga bisa berargumen dengan stakeholder gitu, nggak cuma kita yayain aja. Jadi skill komunikasi itu sangat penting bagi seorang UX researcher gitu. Terus ada curiosity. Jadi curiosity ini lebih ke kepo gitu. Jadi pengen tahu gitu. Semua pengen tahu. Jadi ketika kita udah nih, kita ajuin pertanyaan. Contohnya, mengapa sih si user kesulitan menggunakan aplikasi Shopee gitu kan. Kita nggak cuma, oh karena flow-nya susah. Nah, kita nggak cuma sampai flow-nya susah aja, kita pengen tahu dong. Kita cari tahu kira-kira, oh pengen susah karena apa gitu kan. Contohnya, karena apa? Karena flow-nya ribet. Flow-nya ribet karena apa? Karena bagian metode pembayarannya terlalu ribet atau nggak ketemu. Terus bagian metode pembayaran yang mana gitu. Nah, kita lebih pengen tahu gitu teman-teman. Terus ada kolaborasi. Jadi collaboration ini penting ke dalam teknisnya. Ketika kita berbicara langsung, kita kerja langsung dengan desainer, UX writer, itu penting banget kolaborasi agar tidak jadi kesalahpahaman. Terus yang terakhir juga problem solving. Ketika kita udah mendapatkan insight-insight baru tentang si user, gimana sih kita bikin si insight-insight tersebut jadi ide gitu. Idenya gimana? Itu bagian dari problem solving gitu, teman-teman. Nah, terus ada tips and tricks to be UX researcher. Yang pertama ada read, kita lebih ke baca, learn about UX, kita baca terus, kita explore terus karena dunia IT itu kan, dunia produk itu kan berkembang secara terus-menerus gitu kan. Jadi kalian nggak berhenti cukup sampai di sini. Kalian harus explore terus nih, biar nggak ketinggalan sama si yang lain gitu. Terus yang kedua, take more course gitu, gain more insight and skill. Kita bisa nih ikuti ketika kalian udah stuck nih, kalian belajar sendiri di YouTube tapi stuck, kalian bingung nggak punya mentor, kalian bisa
ambil yang namanya course gitu, course online ataupun bootcamp itu boleh banget karena itu adalah salah satu penunjang kalian nantinya kalau kalian pengen jadi UX researcher. Seenggaknya kalian mengikuti bootcamp ataupun course online itu bisa yang berbayar atau gratis ya. Seenggaknya itu bisa mendapatkan sebuah satu case study yang nantinya bisa dibuat sebagai portfolio gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu build portfolio. Penting banget seorang UX researcher membangun portfolio. Jadi portfolio ini sebagai poin plus satu golden ticket kalian karena apa? Sekarang banyak banget UX researcher yang berkeliaran di LinkedIn gitu kan. Jadi kalau kalian nggak punya portfolio itu kalian akan kalah gitu dengan apa namanya kandidat-kandidat yang lain. Seenggaknya kalian punya pegangan yang namanya portfolio. Ini untuk sekarang itu udah penting banget ya untuk seorang UX researcher untuk mempunyai sebuah portfolio gitu. Karena di sana udah berkeliaran gitu. Nah, seenggaknya ketika kalian punya portfolio, kalian punya poin plus tersendiri dibanding kandidat-kandidat yang lain. Apalagi kalau kalian menjelaskan portfolio itu dengan jelas. Nah, itu sebagai poin plus lagi gitu kan. Terus yang selanjutnya find a mentor. Penting banget kalian punya mentor gitu kan. Help you to improve your work and learn the industry. Jadi ketika kita punya mentor, kalian terarah nih belajarnya. Kalian juga boleh tuh kasih apa namanya? Cari tahu sama si mentornya, Kak, kira-kira kekurangan aku ini apa ya, Kak? Kira-kira portfolio aku bisa diubah di bagian mana ya, Kak? Kira-kira tips and triknya biar aku stand out dibanding yang lain apa aja ya? Nah, kayak gitu kurang lebih teman-teman. Terus cara building portfolio itu yang pertama dokumentasi. Dokumentasi di sini bisa project atau case study gitu ya teman-teman. Kalian kan kalau ngerjain sebuah project itu kan masih apa namanya amburadul gitu kan. Kita nggak terarah wireframe-nya di mana di file mana. Terus ketika kita brainstorming itu kan di jam ya, jadi belum disatukan. Nah, itu pentingnya buat yang namanya dokumentasi. Terus pilih project. Nah, kita bisa pilih case study terbaik 3 atau 5 itu cukup. Minimal 3 aja teman-teman. Itu udah cukup banget. Terus formatnya itu pilih format untuk menampilkan portfolio, bisa untuk formatnya dari PDF atau website ataupun apa namanya kita upload di Behance dan lain sebagainya itu penting banget. Tapi saran aku sih di online aja kayak Behance gitu biar si si apa namanya recruiternya itu nggak harus download. Apalagi kan kalau misalkan kalian submit file ukurannya 50 MB katakanlah kan itu kan bagi males banget kan si recruiter gitu kan download file yang gede gitu kan. Terus ada share, bagikan dan minta feedback. Ini minta feedback bisa ke feedback ke mentor, bisa feedback ke teman-teman LinkedIn, itu bisa banget kalian share case study kalian, terus kalian minta feedback dari teman-teman gitu kan. Nah, terus referensi portfolio platform itu ada Medium, ada Behance, ada Dribbble, ada website, LinkedIn, dan juga Google Drive gitu. Nah, kalau kalian pengen beda banget nih dengan kandidat yang lain gitu kan, kalian pengen stand out gitu, kalian boleh banget tuh pilih yang namanya website gitu, karena website itu ya udah website punya kamu gitu kan. Jadi ketika recruiter klik si website itu ya udah itu cuma punya kamu, isinya ya nggak ada orang lain gitu kan. Jadi recruiter cuma fokus sama case study si A gitu kan. Kalau misalkan Behance atau Dribble itu kan bisa jadi si recruiter ke-trigger gitu kan. Oh, case study-nya cuma kayak gini. Oh, ternyata ada case study si orang lain yang lebih bagus gitu. Wah, itu bakalan trigger banget gitu kan. Itu penting banget kalau misalkan kalian pengen pengen punya website sendiri. Nah, selanjutnya ada referensi tools buat UX researcher. Jadi nggak cuma apa namanya digital tools aja. Jadi ada yang namanya yang fisik gitu. Yang digital itu ada yang namanya Figma, terus Google Meet ini buat ngelakuin remote in-depth interview, Google Meet gitu kan, Figma untuk ngedesain, untuk brainstorming. Terus ada SurveyMonkey ini buat ngeresearch gitu. Ini SurveyMonkey lebih mirip-mirip sama yang namanya Google Form gitu, tapi lebih kompleks khusus buat si researcher, boleh banget dicoba. Terus ada Gmail, ini kita untuk apa namanya ketika kita dapat partisipan nih, kita langsung undang lewat Gmail. Oh, kalian bisa datang nggak jam segini di tempat ini gitu. Terus ada WhatsApp juga, ini sama kayak Gmail, terus Google Form, ada Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini fungsinya untuk ketika kita ngelakuin in-depth interview, nanti seorang recruiter bisa mencatat nih apa yang dikatakan oleh si usernya gitu. Terus Miro ini buat brainstorming juga, ada Maze. Maze ini lebih ke usability testing gitu teman-teman. Ketika kalian testing produknya, kalian bisa pakai Maze. Terus ada Zoom, ini Zoom kurang lebih sama kayak Google. Nah,
kamera dan video recorder itu penting banget buat kalian ngelakuin secara tatap muka. Misalkan kalian pengen ngelakuin etnografi, kalian kan terjun langsung ke warung misalkan. Nah, itu kalian video-video nih kegiatan-kegiatannya si ibu-ibu warung ngapain aja. Terus ketika kalian ngelakuin interview misalkan, nah si user ini ngelakuin apa aja. Terus si testing nih, testing juga penting nih. Testing secara tatap muka kan disebut testing, kalian butuh kamera buat lihat gerik-geriknya si user sering ngeklik bagian mana, itu penting banget gitu teman-teman. Nah, lanjut aku akan bahas common UX researcher mistakes. Jadi kesalahan-kesalahan apa sih yang biasa dihadapi oleh UX researcher? Yang pertama itu tidak menetapkan tujuan penelitian yang jelas. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah kurangnya kesepakatan dalam tim tentang apa yang harus dicapai dari penelitian. Hal ini dapat menyebabkan penelitian yang tidak fokus atau menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan bisnis. Nah, penting banget tadi kan, kayak kita diskusi bareng stakeholder agar kita satu tujuan di situ. Kita menyatukan tujuan, kan bisa jadi nih desainer sama apa namanya writer gitu kan, wah ada konflik nih. Nah, pentingnya itu diskusi itu menetapkan tujuan penelitian yang jelas agar nantinya tidak menghasilkan data yang tidak relevan gitu Pak. Nah, selanjutnya tidak memilih partisipan yang tepat. Nah, kesalahan yang sering juga tidak memilih partisipan yang tepat. Pemilihan partisipan yang tepat, pemilihan partisipan yang tidak representatif atau tidak memiliki karakteristik pengguna yang diinginkan dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau tidak bermanfaat. Contohnya kayak gini, kalian pengen ngeriset tentang orang-orang yang sering nge-check out di Shopee gitu kan. Tapi kalian waktu melakukan riset, kalian bikin research plan, kalian nggak bikin kriteria itu, yang mana nantinya bisa malah si research apa namanya melakukan penelitian ke orang yang sering berbelanja di Tokopedia. Itu kan nggak apa namanya nggak representatif gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus mengabaikan keterbatasan teknis. Pemilihan teknologi yang tidak tepat atau penggunaan alat yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Nah, selain itu, perlu mempertimbangkan faktor lain seperti keamanan data dan privasi pengguna. Contohnya tadi, ketika kalian ingin melakukan riset secara tatap muka, tapi kalian lupa nggak bawa mic gitu kan. Kalau kamera langsung kan mungkin suaranya nggak jelas gitu kan. Nah, makanya kalian jangan sampai mengabaikan keterbatasan teknis. Penting banget kalian contohnya menyiapkan mic si usernya agar nanti insight-insight yang diberikan oleh user itu jelas gitu, nanti dapat dicerna oleh seorang UX researcher gitu kurang lebih. Terus selanjutnya tidak menguji pertanyaan dengan cermat. Pertanyaan yang ambigu atau tidak jelas dapat membingungkan partisipan dan menghasilkan data yang tidak akurat. Penting untuk menguji pertanyaan dengan cermat sebelum digunakan data penelitian. Jadi ketika kita membuat pertanyaan-pertanyaan itu juga nggak sembarang gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, kita tahu objektifnya, apakah sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan gitu. Kalau nggak sesuai dengan kita lakukan, ya itu sama aja nggak relevan gitu. Jadi pentingnya kita uji pertanyaan dengan cermat sebelum real terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian gitu teman-teman. Nah, lanjutnya itu tidak menerapkan metodologi yang tepat. Metodologi yang tepat harus dipilih tergantung pada jenis penelitian dan tujuan bisnis. Kesalahan dalam memilih metodologi yang tepat dapat menghasilkan data yang tidak relevan atau tidak bermanfaat. Contohnya kayak gini, teman-teman. Contohnya kalian pengen ngelakuin yang namanya A/B testing gitu. A/B testing kan itu kan kalian harus ngelakuin dua buah desain gitu kan. Nah, tujuan kalian awalnya itu pengen yang namanya mencari tahu apakah desain ini diterima oleh pasar gitu kan. Nah, ketika kalian cuma ngelakuin A/B testing, ya udah kalian nggak dapat insight-insight dari user karena si user kan cuma milih yang desain yang bagus yang mana gitu. Nah, penting banget kalian juga dibarengi sama yang namanya usability testing gitu kan. Kita testing, kita bikin skenario contohnya. Oh, coba dong kalian explore bagian home, kira-kira kekurangannya yang mana, nanti kalian bisa kasih tahu ke aku gitu kan. Terus kalian juga harus ngelakuin yang namanya in-depth interview. Kalian cari tahu, oh bagian home ini flow-nya ribet nih. Oh di bagian layout ini nggak perlu ditampilin di bagian home nih. Nah, kalian cari tahu terus tuh why-nya apa itu. Nah, nanti kalian tahu tuh, kalian dapat insight yang bermanfaat dari melakukan penelitian tersebut gitu. Nah, lanjut kita masuk ke industri demand. Nah, kalian nggak perlu risau
bahwasanya UX researcher ini termasuk dalam 10 top skill di 2025. Ini masuk ke dalam teknologi desain dan programming. Jadi ini termasuk di dalamnya UI UX design. Ini skill untuk membuat produk yang hebat di masa depan. Jadi kalian masih punya peluang bagus nih buat untuk menjadi UX researcher di masa depan. Gitu teman-teman. Apalagi kan di sini juga dibarengi dengan yang namanya problem solving, itu critical thinking, analisis. Wah, itu cocok banget bagi seorang UX researcher. Jadi kalian jangan risau itu teman-teman. Nah, ini pengalaman-pengalaman aku saat aku ngelakuin intern di PT Stasiun Wisata TBK yang dilakukan secara WFO, work from office gitu. Ini sama tim aku, beberapa tim aku juga desain. Ya, apa namanya, mengikuti magang secara offline atau office, work from office itu menyenangkan banget ya teman-teman. Mungkin kalian nanti bisa ikut nih kalau ada lowongan-lowongan magang, nanti bisa ikut biar kalian bisa merasakan seenggaknya kalian sebelum lulus nih kuliah gitu kan. Kalau di sini kalian lagi kuliah, kalian punya pengalaman gitu. Jadi kalian nggak berstatus sebagai fresh graduate lagi gitu, tapi kalian lulus sebagai orang yang udah berpengalaman gitu. Seenggaknya mungkin cuma 6 bulan, tapi kan itu bukan dikatakan fresh graduate lagi karena kalian udah mengikuti magang di suatu perusahaan misalkan kayak gitu. Nah, mungkin cukup ya teman-teman dari aku. Mungkin kalau teman-teman ada beberapa pertanyaan itu boleh banget. Dan ini mungkin sambil nunggu apa ya, buka puasa ya. Mungkin kalian sambil ngabuburit bagi yang menjalankan puasa, boleh banget nih langsung tanya-tanya ke aku di kolom chat ataupun langsung angkat tangan dan berikan pertanyaan. Kurang lebih kayak gitu. Aku kembalikan ke Aulia Afifah dulu ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau bagi yang pengen bertanya langsung. Wah, ini ada yang tanya ya. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara membangun kolaborasi yang baik dengan stakeholder dan tim desain? Intinya gini, ini teman-teman ya, yang aku lakuin, yang aku rasain juga di intern sebelumnya, itu kolaborasi itu emang penting. Tapi waktu itu kolaborasiku masih amburadul gitu kan, karena emang benar-benar terjun apa namanya, belum apa ya, belum enak gitu untuk membangun tim baru gitu kan. Ibaratnya kita ikut magang, kita ditempatkan di suatu perusahaan, itu suatu perusahaan itu orang-orangnya baru gitu kan, kita nggak tahu kita kerja sama siapa. Sebenarnya kita tahu kita kerja sama siapa kan, kita udah sebelumnya ada yang namanya user interview, tapi kita nggak tahu nih kelakuan si usernya, si apa namanya, stakeholder yang apa gitu kan. Nah, maka dari itu, cara membangun kolaborasi yang baik dengan stakeholder dan tim desain itu dengan cara yang namanya tidak canggung, tidak diem-dieman gitu. Kita inisiatif gitu. Kita inisiatif ketika kita ditemukan waktu research itu ditemukan suatu permasalahan, kita nggak diem-diem tuh, kita nggak diem-diem, oh mentang-mentang kamu seorang UX research, nanti biar nunggu aja tuh si product manager ini nanti kan tahu. Nah, kayak gitu nggak boleh ya teman-teman, itu diminimalisir banget, biar apa? Biar nanti itu kan produk, itu kan tujuan kita desainer gitu kan, produk desainer ada writer dan product manager, itu kan kita satu lingkup, kita satu tujuan kan. Nah itu kita jangan sampai diem-dieman, kita jangan sampai canggung antara satu sama lain, kita tetap terus kasih dengan tim yang lain gitu, kurang lebih kayak gitu. Mungkin dari Ucok cukup menjawab ya. Ucok boleh di chat dong, udah menjawab apa belum. Terus selanjutnya nih, izin bertanya Kak, apa teknik terbaik untuk menguji usability dan kepuasan pengguna dalam produk? Apa teknik terbaik untuk menguji usability? Mungkin ini ya teman-teman, mungkin lebih ke pertanyaannya gimana sih cara melakukan usability testing dengan baik gitu kan? Karena kan usability testing itu kan termasuk ke dalam salah satu metode gitu kan. Metode yang namanya kualitatif tadi udah aku jelaskan. Dan caranya itu kalian bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, beberapa skenario task gitu. Contohnya tadi ketika kalian di Shopee, nggak, kita kasih contoh lain aja teman-teman. Ketika kita ingin menguji aplikasi lain, contohnya Gotix gitu kan. Gotix itu kan untuk pemesanan sebuah film. Nah, kalian ingin menguji itu tuh secara usability testing. Nah, kalian bikin skenario-nya dulu dengan cara eh, begini contohnya, biar kalian bayang. Coba dong si user ini kalian pada tanggal 20 Agustus 2023
kalian sedang berada di luar kota, contohnya di Bandung gitu, untuk mengikuti sebuah rapat. Nah, kira-kira waktu rapat itu ada waktu luang selama 2,5 jam setelah melakukan rapat sebelum kembali ke rumah, dikarenakan ya waktunya luang gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih kalian mencari mencari lokasi terdekat di Gotix ini untuk melakukan pemesanan film gitu. Misalkan filmnya film yang terbaru kayak gitu, kurang lebih kayak gitu skenario teman-teman. Nah, itu yang namanya salah satu metodologi usability testing. Nah, kalian bisa siapkan itu aja, itu sudah terbaik. Dan kalian siapkan juga tools-toolsnya nih, kayak tools-tools kayak kamera. Itu kalau kalian ngelakuin usability testing secara tatap muka. Cukup kalian kalau ngelakuin usability testing secara online, kalian udah cukup pakai, nggak cukup pakai cukup pakai Zoom ataupun Google Meet, itu udah cukup banget. Bonus kalau kalian pengen mengetahui skor-skornya itu rata-ratanya, seberapa lamanya juga si user menyelesaikan sebuah skenario, sebuah task gitu kan. Kalian bisa pakai Maze, itu namanya. Toolsnya Maze gitu, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Semoga Alizar menjawab ya. Terus lanjut, izin bertanya Kak, web apa saja yang bisa digunakan untuk mencari mentor? Waduh, ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Ini aku sih nggak tahu ya untuk situs untuk mencari mentor yang khusus mencari mentornya ini berdasarkan aku mengikuti bootcamp atau mengikuti online course gitu. Dari situ kita dapat mentor kan, ataupun kita bisa program yang namanya mentorship. Itu bukan website, itu namanya program yang disediakan oleh beberapa startup contohnya. Waktu itu aku ikut program mentorship juga dari Vampire, itu menyediakan mentorship juga. Mentornya itu juga bagus, dari salah satu unicorn e-commerce juga, senior UX researcher di Tokopedia kalau boleh spill. Dan di situ aku ngobrol-ngobrol one on one, literally one on one. Di situ aku minta feedbacknya, kurang lebih dari situ. Atau Daniel, mungkin kamu bisa cari di LinkedIn gitu, atau kalian bisa reach out dari senior-senior yang udah kerja, itu boleh banget sih. Kalian perkenalkan dulu, kalian chat di LinkedIn, Kak, aku lagi belajar UX designer nih, terus kalian udah punya apa, misalkan kalian udah punya portfolio, oh kira-kira kakak bisa bantu teliti nggak sih, aku boleh minta feedback nggak sih, apa yang kira-kira bakalan diubah gitu. Nah, kalau di LinkedIn kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Mungkin kebayang ya Daniel. Dan kalau misalkan kalian ikut bootcamp itu kan secara nggak langsung kalian udah punya mentor gitu kan, yang guide kamu dari awal belajar sampai ke punya case study gitu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya Daniel. Terus lanjut ke tuh bagus. Halo tuh bagus, selamat sore. Izin bertanya Kak, apa aja sih tools yang digunakan untuk melakukan UX design? Tools untuk melakukan UX design, mungkin ke dalam UX-nya ya. Berarti kita udah yang namanya, kita udah melakukan research, kita baru ke desainnya gitu kan. Kita baru ke serahkan, baru ke ide-idenya. Kalian juga bisa nih pakai yang namanya Picjam aja tuh, Picjam. Kalian ngelakuin big jam, terus kalau kalian pengen cari bikin crazy kalian gambar-gambar, bisa tuh pakai pakai namanya kertas aja, kertas bikin crazy gitu kan, desain-desain. Ataupun kalau misalkan wireframing, kalian bisa yang namanya pakai yang Whimsical itu tools emang khusus untuk membuat wireframe, itu bisa banget. Nah, baru nanti ketika desain masuk ke UI desainnya, kalian bisa pakai Figma. Sekarang Figma yang lagi booming banget, aku rekomendasiin kamu buat pakai Figma gitu kan. Mungkin bisa menjawab ya, itu bagus. Nah, lanjut dari Rashid Mubarak, izin bertanya Kak, saya mahasiswa semester 6 dan semester depan mau ambil magang. Saran Kak buat dapat tempat magang yang bagus buat anak magang, ciri-ciri perusahaannya gimana Kak? Dan juga ilmu saya masih sedikit, apakah di magang diajarin misal data science gitu Kak? Oh, next question ini, next question. Good question banget buat Rashid. Ini aku juga berpengalaman banget nih. Waktu sebelum terjun ke UI UX, aku juga bingung banget pengen magang gimana. Tapi kebetulan waktu itu ada yang namanya program Kampus Merdeka. Kalian tahu nggak sih Kampus Merdeka itu kan punya program, banyak program itu kan, ada magang merdeka, ada pertukaran pelajar. Nah, kalian udah cukup fokus ke yang namanya studi independen dan magang merdeka. Itu cocok banget buat semester 6 lah, masih cocok banget.
kalau kalian masih bingung ingin menentukan ke arah mana jenjang karir kalian, masih bingung, kalian aku saranin ikut yang namanya studi independen. Jangan langsung ke magang, karena di magang itu ya nggak 100% diajarkan gitu. Karena kan magang itu kalian dapat senior, nah senior itu kan juga punya kerjaan lain gitu kan. Jadi nggak 100% kalian diajarin. Jadi iya ada waktunya diajarin, cuma nggak 100% diajarin. Jadi bisa-bisanya apa namanya, sebisa mungkin kalian survive lah kalau udah magang gitu. Kalian juga harus punya inisiatif gitu. Nah, kamu bisa dapat nanti di semester 6 lah, kamu ikut studi independen gitu kan. Kalian pengen nentuin jenjang karir misalkan UI UX designer, udah kamu ikut itu nanti bakalan dapat mentor gitu. Baru ketika kalian udah ikut studi independen, kalian dapat case study, baru tuh daftar magang di semester 7. Kayak gitu teman-teman. Di semester 7 itu juga bisa dikonversi SKS. Nanti kalian bisa juga tanya ke masing-masing kaprodi kalian gimana cara proses konversi SKS tersebut. Itu udah zaman sekarang itu emang di mana-mana itu banyak apa namanya? Source gitu kan. Di Kampus Merdeka itu juga salah satunya, aku mengikuti itu banget. 2 tahun aku ikut dan alhamdulillah itu membantu aku banget gitu. Nah, ciri-cirinya itu kalian harus bisa bedain mana yang namanya graphic designer dan UI UX designer. Itu penting banget tuh kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang merekrut itu UI UX designer harus punya skill editing, harus punya skill desain grafis. Wah, itu udah red flag banget sebenarnya. Karena UI UX designer itu beda banget sama yang namanya graphic designer. Kita harus research dulu, kita harus tahu kepentingan si user apa. Nggak ujuk-ujuk kita bikin desainnya. Kalau graphic designer kan ujuk-ujuk bikin desainnya kan, karena harapannya dinikmati oleh orang gitu kan. Nah, beda kalau UI UX designer, kita riset dulu, kita lebih ke produk digital gitu ya teman-teman. Jadi kalian tahu itulah kalau misal ada bertanggung jawab untuk membuat desain, nah itu udah red flag banget ya teman-teman. Bertanggung jawab untuk mengedit video, wah itu udah fix dihindari aja teman-teman. Masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang bagus gitu, kalian nanti bisa pertimbangkan dari situ. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Paham ya, Rosyid? Semoga menjawab. Oke, untuk Alicia, alhamdulillah terjawab. Untuk Rosyid, tanya lagi nih, oh ya Kak, gimana cara Kakak buat bekerja dengan profesional sedangkan kita masih anak magang? Sebenarnya untuk gimana cara Kakak buat bekerja secara profesional, ini sih, bedain gimana kita udah di tempat kerja sama di kuliah gitu. Kamu sebisa mungkin bisa bedain lah kalau di tempat kerja. Magang itu kan sama di kita kerja kan, kita kerja bertemu dengan orang-orang yang full timer gitu kan, orang-orang yang real kerja. Punya tujuan masing-masing. Nah, kita harus tahu nih tugas kita apa. Kita makanya tanya dulu sama beberapa stakeholder. Kita ada kendala apa. Kita sering komunikasi lah ke stakeholder. Nah, dari situ secara langsung kita kan punya nih solusinya apa. Kita ide-idenya dari mendesain sebuah produk apa. Di situ kurang lebih ya udah itu profesional gitu kan. Profesional yang mana kita juga nggak cuma diem-diem aja. Profesional dalam arti kita aktif lah dalam lingkungan kerja gitu. Misalkan diminta untuk mengikuti sesi brainstorming, udah kita ikut aja gitu, karena itu bagian dari kita kan seorang yang bekerja, kurang lebih kayak gitu tuh. Semoga menjawab ya, harus gitu. Terus ada pertanyaan lagi, wah ada udah jam segini nggak apa deh, bentar lagi. Dari Bernadetta Adisti Indra Putri. Jadi izin bertanya Kak, apakah seorang UI designer harus memiliki basic skill dari profesi UI research? Menarik banget. Kalau dari aku penting-penting nggak penting ya. Cuma penting-penting nggak penting itu 50-50. Kamu juga harus tahu eh, apa ya, problemnya si user gitu secara langsung. Karena kan kamu ngedesain kan nggak cuma ngedesain kamu plek ketiplek, kamu cari referensi di Dribble terus kalian contoh gitu kan nggak. Kita kan punya data-data penelitian insight-insight dari user sebelumnya ketika kita research. Jadi seorang UI designer itu penting nggak penting. Kalau dikatakan penting, yaitu setahu aja lah, seenggaknya kamu tahu insight-insight dari apa namanya, insight-insight yang diberikan dari seorang UX researcher. Misalkan oh ditemukan bahwasanya baterainya terlalu kecil, nah itu kan penting kamu kan punya basic skill dari UX research. Nanti ketika apa UX researcher udah oh baterainya terlalu kecil, nah kamu buat button yang agak besaran. Nah, itu salah satu tugasnya sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi penting juga kamu punya skill basic UI design. Tapi kalian kalau pengen jadi UI designer nggak usah pelajarin semua metodologi UI research. Cukup tahu kalian insight-insight apa yang diberikan seorang UI research ke
UI designer itu udah cukup banget, kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya dari kita. Terus Daniel udah. Ezra, ada rekamannya tidak ya Pak? Biar kita jelas, jadi videonya bisa diulang. Oh bisa banget, nanti kalian tunggu aja di sini ya. Kalian follow YouTube-nya, sorry. Kalian bisa GDSC Unima, ini YouTube-nya, Instagram-nya GDSC Unima. Nah, udah kalian di situ aja tunggu ya, karena nggak langsung live di YouTube gitu. Jadi nanti aku akan upload dulu gitu sama tim-tim core tim dari GDSC Unima yang lain gitu teman-teman. Oke, terus dari itu bagus sudah dari slide-nya. Iya, nanti bakalan di-share. Kamu tunggu aja di GDSC Unima gitu. Kalian follow aja Instagram-nya. Benedetta udah deh. Dari teman-teman ada yang yang lain nggak nih? Dari beberapa partisipan ada 35 nih lumayan. Teman-teman ada yang tanya yang lain nggak nih? Kira-kira kalau udah, aku bakalan cukupkan ya karena mungkin jam setengah 5 juga kalian yang menunaikan ibadah puasa, kalian congratulations udah ngikuti sesi ini, kalian udah happy bareng lah seenggaknya. Kalian bisa cari ilmu di sini tentang research. Thank you banget kalian udah ikut, dan sebelum berakhirnya sesi ini, ayo dong kalian foto bareng gitu. Boleh dong teman-teman kameranya yang udah siap, atau buat teman-teman yang pengen persiapan dulu nih, rapi-rapi dulu buat sesi foto, boleh banget ya teman-teman. Aku tunggu sampai jam 16 berapa ya? 16.42 aja deh. Nggak ada webcam. Ya udah, kalau nggak ada webcam nggak apa-apa deh. Yang bisa aja ya teman-teman. Nanti tolong di sini siapa ya tim gue? Ada saya Sony. Saya Sony bisa bantu SS nggak? Atau siapapun tim itu. Halo, saya Sony, bisa nggak? Atau bisa? Oh, thank you banget. Thank you banget. Oke, wait. Aku stop share dulu. Oh, yang berarti aku ya, sorry. Oh. Udah nih, cuma segini beneran nggak ada. Nggak ada yang ngonten lagi guys. Nggak ada yang ngonten lagi. Aku tunggu ya sampai ntar. Teman-teman ada yang mau ngobrol nggak nih pengalaman kalian selama kuliah, atau ada kesulitan lah untuk menentukan karir kalian ke depannya gitu kan. Tadi udah aku jelaskan juga kalau kalian pengen jadi seorang graphic designer, ini peluang yang bagus banget. Kalau kalian tanya ke aku ya, mungkin ini topik yang hangat banget. Apakah digantikan dengan AI gitu kan? Kalian mungkin bertanya-tanya gitu kan. Apakah digantikan dengan AI? Menurut aku enggak. Gitu. Karena apa? Karena emang tahu si AI itu emang bisa gitu kan. Kita cari tahu langsung si usernya gimana gitu kan. Kan nggak bisa gitu kan. Yang nggak bakalan terjun langsung ke mencari tahu si usernya yang seorang UX researcher. Katakanlah kayak gini, kalian coba tanya ke user, oh kira-kira bagian layout dari metode pembayaran gampang nggak, ada flow yang susah nggak gitu kan. Kalian udah tanya kayak gitu misalkan ke AI gitu kan. Ya udah, kalian sebatas gimana gitu kan AI juga nggak punya partisipan gitu kan, nggak punya partisipan yang bisa diajak ngobrol gitu. Ya udah, AI hanya seorang robot gitu kan. Jadi menurut aku belum bisa sih, nggak bisa. Kalau bisa pun emang Elon Musk pengen sedetail itu, pengen bantu ngerekrut partisipan gitu kan, nggak kan. Elon Musk juga bukan orang Indonesia gitu kan, dan yang mana produk yang ingin kita luncurkan itu ke orang-orang Indonesia gitu kan. Ya udah, kita yang rekrut partisipan, kita yang membuat research plan, mungkin dari si AI itu bisa ngebantu kita membuat sebuah pertanyaan, daftar pertanyaan-pertanyaan. Itu bisa banget. Kalian bisa cari referensi di AI itu, di ChatGPT itu mungkin bisa buat referensi, tapi yang terjun langsung ke lapangan itu nggak bisa teman-teman. Itu secara langsung udah seorang researcher. Jadi kalian kalau pengen jadi ya researcher, udahlah, mumpung masih muda gitu kan, kalian banyak-banyak explore aja, kurang lebih kayak gitu. Mungkin udah ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah on cam, ayo boleh on cam. Buat saya Sony, apakah udah siap? Mungkin dari wajahnya saya Sony bisa Loh, ini kok jadi siap? Oh benar. Sorry. Oke, mana nih saya Sony? Guys, bisa on cam nggak?
atau dari teman-teman yang lain, ini beneran yang on cam cuma keluarga Fatma, keluarga 15 kurangin 2, 13. Oke, mungkin udah ya teman-teman ya, siap ya. Mungkin dari tim yang lain, Aulia Afifah boleh tolong juga screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, di depan teman-teman ada barang apa? Nah, itu coba kalian ambil kan di depan teman-teman ada barang apa? Bebas, buku, pulpen, pensil, HP, apapun. Ya. Wah, ada gelas nih. Ini gelas yang kelinci bukan tuh? Gelas yang kelinci nanti kecolok mah. Ya udah, ya. Wah, ada mouse nih, keren keren keren. Ya. Wah, ada penggaris, yuk. Aku ada ini aja lah, Lego yang menemani hari-hariku, teman-teman. Bayang. Ya. 1, 2, 3. Oke, thank you banget ya teman-teman yang udah join. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah ikut ke event ini. Besok ada event lagi dari Mas Cahyason ini yang ingin ngisi ini. Jadi dia dari ex UX designer intern di PT Unit Traktor. Dia akan berbagi pengalaman di sana dan dia akan mengisi materi tentang UI designer. Jadi teman-teman, jadi tadi si siapa ya, Mbak Bernadita ya, siapa itu? Lupa. Nah, itu bisa banget tuh join, atau teman-teman yang lain yang tertarik ke dalam UI designer itu bisa banget join gitu teman-teman. Besok ya, jamnya sama, jam 15.30 hari Minggu. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Buat Aulia Afifah, aku kembalikan ya. Ada yang ingin diomongkan nggak? Thank you dari Aulia Afifah. Cek. Oke, teman-teman, gak terasa banget ya acara sore ini telah selesai. Terima kasih kepada Mas Ade selaku pembicara yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan bagus hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ini. Semoga ilmu dari webinar ini dapat digunakan dan sebagai pembelajaran bagi teman-teman semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, selamat berpuasa ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh ya, nanti kalian kalau bisa, kalau apa namanya, pengen join, apa namanya, connect LinkedIn-ku boleh banget ya. Kalian cari aja tuh LinkedIn, ada Suryadana gitu, muncul. Nanti langsung kalian connect aja, bilang gitu teman-teman. Thank you. Oke, Kak. Thank you teman-teman.